도 지저대고 수면제도 안 가져가고 그래서 잠 못 잔 거라고. 놀랬겠다. Setelah Yunwoo mengetahui bahwa penyakit Hae-in kambuh lagi dan tersesat, ia memeluk istrinya untuk mengurangi beban dalam hatinya. Lalu saat mau pulang ke rumah, hujan pun turun. Mereka pun berhenti untuk berteduh. Di sana, Yunwoo menanyakan pada Hae-in mengapa ia memutuskan datang ke kampung halamannya. Ternyata, ia pergi karena Michun mengirim pesan singkat untuk membantu mendukung ayahnya Yunwoo dalam kampanye yang mengalami kesusahan. Lalu, dari kejauhan terlihat keluarga Yunwoo sedang mencari Hae-in yang menghilang dan mereka pun khawatir akan keadaannya sampai rela hujan-hujanan. Dan pada akhirnya, mereka pun menemukannya, ditambah lagi mereka merasa lega karena Yunwoo berada di sampingnya. Hae-in pun tersentuh dengan keluarga Yunwoo yang begitu peduli padanya karena keluarga Hae-in tidak memperlakukan Hae-in seperti itu. Kemudian, scene berpindah di rumah Yunwoo. Hae-in merasa rambutnya basah, menanyakan pada Yunwoo apakah dia mempunyai pengering rambut. Di sana, Yunwoo mencarinya namun alat itu sudah usang sehingga Hae-in kesusahan untuk menghidupkannya. Namun Yunwoo membantu istrinya itu untuk mengeringkannya. Sementara itu, Suchol memberitahu ibunya bahwa ia terkejut dengan kunjungan Hae-in ke rumah mertuanya. Ia mengetahui hal itu karena ada warga yang merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Kimwa juga tampak kesal karena putrinya itu tidak memberikan kejutan pada ulang tahunnya. Dan di dalam video tersebut, Hae-in terlihat menikmati makanannya bersama keluarga Yunwoo. Bahkan, video tersebut menjadi viral sampai ditonton 300.000 kali. Malam harinya, Bong E meminta keluarganya untuk tidak membahas soal perceraiannya di depan Hae-in, karena mereka tampak baik-baik saja. Namun, Duk-wan telah mengatakan hal itu pada temannya Yong-song yang ia anggap penasehat pernikahan. Mereka semua khawatir jika Yong-song akan memberitahu masalah ini kepada warga lainnya. Lantas Duk-wan langsung bergegas menemuinya dan meminta Yong-song untuk merahasiakan hal ini pada siapapun. Namun ia terkejut saat Yong-song telah memberitahu ibunya, meskipun ibu Yong-song mengalami amnesia. Kembali pada Hae-in yang sedang diobati lukanya oleh Yunwoo, di mana di sana Hae-in mengatakan bahwa garis tangannya yang pendek. Lalu ia mengira mungkin memiliki umur yang singkat karena penyakitnya itu. Yunwoo mengatakan bahwa Hae-in harus percaya diri, terlebih lagi Hae-in pernah bilang jika dokter di sana bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu Hae-in meminta Yunwoo untuk ikut ke Jerman, karena dia satu-satunya orang yang mengetahui tentang penyakit Hae-in. Di sana, Yunwoo berjanji akan menemani Hae-in untuk pergi sambil menatap indah wajahnya, dan tak sadar Yunwoo akan mencoba menciumnya. Yunwoo pun merasa kebingungan, tak bisa memikirkan dengan jelas terutama sikapnya sendiri saat itu. Kini dia pun bingung memutuskan untuk meninggalkan Hae-in sendirian di rumah atau kembali kepadanya. Oleh karena itu, Yunwoo menemui Hyun Tae untuk meminta pendapat darinya. Di lain sisi, Hae-in bertanya-tanya mengapa Yunwoo pergi begitu lama dan mencoba mengirim pesan kepadanya, namun ia merasa kecewa saat Yunwoo menyuruhnya untuk tidur terlebih dahulu. Hae-in mulai merasa kesal bahkan mencurigai Yunwoo tengah mencoba kabur dan ia bingung mengapa Yunwoo begitu takut menghadapinya. Rasa kecewa Hae-in semakin bertambah ketika dia diam-diam mendengar pembicaraan Yunwoo, di mana Yunwoo mengatakan bahwa ia menunggu Hae-in tertidur sebelum kembali ke kamarnya. Hal ini membuat Hae-in marah kepadanya. Sementara itu, Yunwoo merasa bimbang dengan perasaannya terhadap Hae-in. Sebelumnya dia tidak menyukai dan membenci istrinya, bahkan merasa muak melihat wajahnya. Namun, kali ini perasaannya berbeda, ia tidak lagi bisa mengabaikan Hae-in seperti ia lakukan sebelumnya. Begitu juga dengan Hae-in, saat kembali ke kamarnya ia merasa bahwa mereka telah terbiasa tidur terpisah dan kini malah mengharapkan tidur bersama. Scene berganti, 2 tahun lalu saat Hae-in mengalami keguguran, ia menyuruh karyawannya untuk membersihkan barang-barang yang akan dijadikan kamar anaknya dan membuangnya. Yunwoo pun begitu marah saat tindakan Hae-in yang memindahkan semua barang milik anak mereka. Akibatnya,
Hyunwoo pindah ke kamar itu sebagai kamar tidurnya di malam hari. Saat mengingat momen menyedihkan itu, terlihat sedih dan tidak dapat menahan air matanya. Hal yang sama juga dialami oleh Hae-in. Keesokan paginya, Hyunwoo masuk ke kamar dan melihat bahwa Hae-in sudah bangun. Ia bertanya mengapa Hae-in bangun sepagi ini, namun Hae-in menjawab dengan sinis, menanyakan apakah dia terlihat seperti baru bangun dan menegaskan bahwa itu bukan urusan Hyunwoo apakah dia tidur atau tidak semalamnya. Kemudian, keluarga Hyunwoo berkumpul untuk berpamitan sebelum Hae-in dan Hyunwoo pulang. Namun, terjadi hal yang tak terduga di mana Ibu Yongsong mengatakan tentang perceraian kepada Hyunwoo. Lalu Dugan berusaha mencegahnya, menyatakan bahwa Ibu Yongsong sedang sakit. Dan sebelum kepergiannya, Bong E memberikan makanan pada Hae-in dan meminta Hae-in untuk menjaga kesehatannya. Perhatian dari mertuanya sedikit meredakan kekesalan Hae-in terhadap Hyunwoo. Saat melihat tatapan Hae-in kepada Hyunwoo, Misun merasa hubungan mereka tidak baik-baik saja. Terutama mereka tidak tidur bersama semalam. Misun heran, hubungan mereka menjadi buruk mengingat dahulu mereka saling mencintai. 4 tahun lalu, Misun pernah menduga bahwa Hae-in berasal dari keluarga miskin. Setelah bertemu secara pribadi, Misun memberikan sejumlah uang kepada Hae-in agar menjauhi Hyunwoo. Namun Hyunwoo tiba-tiba datang memarahinya. Lalu Misun mengatakan bahwa mereka harus berpisah hanya karena tidak sesuai dengan tipe Hyunwoo yang perhatian juga lembut tidak seperti Hae-in. Kemudian Hyunwoo menjelaskan bahwa itu kesalahpahaman, meskipun dahulu ia menyukai wanita seperti itu. Sekarang, yang Hyunwoo cintai hanyalah Hae-in lalu mengajak Hae-in pergi. 여기서 우리 누나한테 헛소리 듣고 있지 말고 Setelah sampai, Hae-in bersikap dingin dan menunjukkan kekesalannya pada Hyunwoo atas kejadian semalam. Tiba-tiba, Yoon Sung datang mengajaknya untuk pergi ke dalam bersamanya. Di sana, Hyunwoo merasa cemburu dan bertanya mengapa Yoon Sung berada di rumahnya. Lalu Yoon Sung menjawabnya bahwa dirinya diundang oleh ibunya Hae-in, bahkan ditawari untuk tinggal sementara waktu. Yoon Sung mengetahui dari Bu Grace bahwa hubungan mereka yang berantakan, ia juga tidak terkejut mengetahui mereka tidur terpisah. Dan Yoon Sung sendiri punya niat buruk untuk memperkeruh suasana mereka. Terlihat Yoon Sung dengan sengaja memicu kemarahan Hae-in terhadap Hyunwoo dengan mengatakan bahwa Hyunwoo tidak keberatan jika ia tinggal di rumah mereka. Padahal, seharusnya suami yang baik akan melarang kehadiran pria lain di rumahnya. Ucapan Yoon Sung membuat Hae-in semakin kesal terhadap Hyunwoo. Di lain sisi, Hyunwoo merasa cemas dengan kedatangan Yoon Sung ke rumahnya, terutama melihat hubungan mereka yang begitu dekat. Kemudian, Sochul mengajak Yoon Sung untuk berkeliling rumah dan ibunya mengajaknya untuk makan bersama. Namun Hae-in memilih beristirahat. Lalu ibunya menyindir Hae-in karena terlihat bahagia saat makan bersama mertuanya. Hae-in bertanya mengapa ibunya begitu kesal melihat dirinya bahagia, dan bahkan menyinggung bahwa ibunya jarang tersenyum kepada Hae-in. Sochul kemudian meminta maaf atas situasi tersebut dan menjelaskan bahwa Hae-in memang memiliki temperamen yang buruk. Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan keluarganya sangat kacau. Bahkan, ibunya pergi ke peramal untuk membeli jimat yang dipercaya bisa menaklukkan Hae-in. Yoon Sung tersenyum melihat hal ini. Sementara itu, Sochul menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak percaya pada tahayul tersebut, karena nyatanya Hae-in tetap saja kuat. Singkat cerita, Hae-in kembali berkonsultasi dengan dokter dan ia akan menjalani terapi sel Carter di mana sel imun akan diekstrak dari darahnya. Sel tersebut akan diubah menjadi sel CT yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan sel tumor. Meskipun pengobatan ini terbukti efektif bagi penderita tumor otak, dokter menyarankan pada Hae-in agar tidak terlalu berharap untuk sembuh total. Namun, Hae-in tetap yakin bahwa dirinya akan sembuh, bahkan bersedia mencari pengobatan di seluruh dunia. Saat waktu pulang, Hae-in melihat kenalan sekretarisnya yang berjualan jus di kantornya. Dia ingat bahwa bayi dari pria tersebut sedang dirawat di inkubator, dan Hae-in menanyakan kabar bayi tersebut. Lalu, Hae-in memesan jus secara rutin untuk semua karyawannya di kantor, dan pria tersebut sangat berterima kasih atas bantuannya. Di sisi lain, Sochul mulai mempresentasikan rencana bisnisnya di hadapan Ketua Hong.
Namun, dana yang dibutuhkan sangatlah besar untuk membangun resor mewah tersebut. Sochul yakin bahwa Yoon Sung akan berinvestasi karena hubungan baik mereka. Dan dia yakin Yoon Sung akan mendengarkan apa yang ingin dia lakukan. Sochul memastikan bahwa mereka hanya perlu menyiapkan lokasi untuk proyek tersebut, namun Hyunwoo memberikan saran untuk melakukan studi kelayakan dan meninjau bisnis yang tinggi. Ketua dan Bemju setuju saran Hyunwoo mengingat besarnya jumlah investasi yang diperlukan. Meskipun Sochul tidak terlihat senang karena rencana tidak berjalan lancar. Kemudian, Hyunwoo dihubungi oleh seorang tukang kebun yang memberitahunya bahwa dia memiliki rekaman kamera dashboard yang diambil dari mobil pengantar gas pada hari kejadian. Namun, rekaman hari tersebut sudah dihapus. Hyunwoo mencoba mendatangi forensik digital untuk memulihkan memori tersebut karena berisi rekaman yang penting. Pada saat di dapur, Mo Sul-hye sedang bersama koki keluarganya sedang mengadakan rapat untuk menyiapkan makanan untuk ketua Hong. Ketika Bemja masuk, ia curiga dengan bumbu racikan yang disiapkan oleh Sul-hye dan memintanya untuk mencicipinya terlebih dahulu sebelum disajikan. Sul-hye yang kesal dengan sikap Bemja meminta kokinya untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah merasa cukup sabar selama 20 tahun, Sul-hye dengan berani memukul Bemja di bagian perutnya. Bemja kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya, namun ketua nampaknya tidak percaya dan menuduhnya berbohong. Lalu Bemja mendatangi teman lamanya, Conan Park, yang dulunya seorang preman yang pernah dibantu dan kini menjadi detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang Mo Sul-hye yang telah memukulnya dan membuatnya kesal. Sementara itu di kantor, Hae-in dihubungi oleh Yoon Sung bahwa kelayakan Herkina akan segera datang dan meminta Hae-in untuk menemuinya. Saat Hae-in menuju ke sana, tiba-tiba ia terjebak dalam salju dan penyakitnya kambuh membuatnya merasa kedinginan. Yoon Sung kemudian menolongnya dan bertanya apakah Hae-in baik-baik saja dan apakah perlu mengubah jadwal temunya dengan Herkina pada lain waktu. Namun, Hae-in tetap ingin melanjutkan pertemuan tersebut dan ia dibantu oleh Yoon Sung saat berjalan menuju lift. Saat terbuka, mereka bertemu dengan Hyunwoo di dalamnya. Hyunwoo terlihat cemburu dengan kedekatan mereka dan bertanya tentang keadaan Hae-in. Namun, Hae-in tampak tidak memperdulikannya. Kemudian, Yoon Sung mengajak Bu Grace bertemu dan membicarakan masalah kesehatan Hae-in. Ia meminta Bu Grace untuk mengecek dengan dokter yang menangani masalah kesehatan Hae-in. Singkat cerita, Hae-in merasa cemas bertemu dengan dokter yang memberitahunya bahwa dia tidak dapat melakukan pengobatan di Jerman karena sel darah putihnya rendah dan laboratorium di sana menolaknya. Dokter menyarankan agar Hae-in menunggu sampai sel darah putihnya kembali normal. Namun, Hae-in tidak punya waktu untuk menunggu dan memilih untuk keluar dari ruangan itu. Dokter itu pun mengejar untuk memberikan penjelasan. Di sana, Hae-in bersikeras bahwa dia tidak sakit dan akan baik-baik saja. Saat itu pula, Bemju yang mendengar pembicaraan mereka terkejut karena Hae-in baru saja keluar dari ruangan dokter tumor otak dan mereka mulai bicara di halaman rumah sakit. Bemja mencoba menghibur Hae-in dengan membicarakan tentang temannya yang sembuh dari penyakit itu dan dia yakin dengan kondisi Hae-in saat ini pasti bisa sembuh. Namun yang membuat Hae-in khawatir bukan masalah sembuhnya, melainkan apakah Bemja akan menjaga rahasia ini dari keluarganya. Bemja terkejut bahwa Hae-in menyembunyikan kesehatannya itu dari keluarganya, tetapi setelah Hae-in menjelaskan bahwa hanya suaminya yang tahu soal penyakit Hae-in, Bemja mulai merasa sedikit lega. Di situ, Hae-in memohon pada bibinya agar merahasiakan penyakit ini dari keluarganya dan tetap nekat untuk pergi ke Jerman. Kemudian, malam harinya Bemja memberitahukan hal ini pada Yunwoo dan bertanya mengapa Yunwoo tidak menemani istrinya berobat ke luar negeri. Namun, sayangnya Yunwoo tidak dapat menghubungi Hae-in karena ponselnya sudah dimatikan. Di tengah malam, Yunwoo mencoba menikmati suasana bersama temannya di tepi pantai. Mencoba terlihat baik-baik saja, namun dalam hatinya ia sangat cemas dan khawatir. Sementara itu, Hae-in mulai menjalani beberapa perawatan klinis. Sedangkan Hyunwoo terlihat membuka salah satu video wawancara Hae-in tentang hubungan pernikahannya mereka. Dalam video itu, Hae-in mengungkapkan keinginannya untuk melakukan bulan madu bersama sang suami. Hyunwoo tampak terharu melihat video tersebut dan memutuskan untuk menyusul Hae-in ke Jerman. Di sana, penelitian sel imun untuk pengobatan Hae-in tampaknya akan memakan waktu cukup banyak,
terutama dengan hasil tes darahnya yang sulit. Dokter meminta untuk menunggunya sampai kondisi HN membaik sebelum dapat melanjutkan pengobatan tersebut. Kemudian, HN pergi ke suatu tempat bernama Sansochi yang dipercaya tempat tanpa kecemasan. Secara mengejutkan, Hyunwoo datang menghampiri HN dan dengan penuh romantis mengganti sepatunya karena terlihat tidak nyaman dengan sepatu hak tinggi yang dipakainya. Hyunwoo datang ke sana karena ia tahu bahwa HN menyukai tempat ini yang unik tersebut. HN berpikir tempat yang ia kunjungi saat ini bisa menghilangkan kecemasan dan kesedihannya, namun dia keliru karena satu-satunya harapan adalah bisa pulang dan terus bersama Hyunwoo selamanya. Kemudian mereka berpelukan, berciuman sampai saya ingin kayak mereka. Kartu memori yang sudah dihapus yang dibawa Hyunwoo ke bagian teknisi kini telah berhasil diperbaiki. Di dalam video tersebut sedang menyiapkan umpan area terlarang untuk memancing babi hutan. Orang tersebut ternyata adalah Daye, istri dari Suchul yang terlibat dalam upaya mencelakai Hae-in. Singkatnya, Hyun-sung dan Daye terlihat sedang mencari sesuatu di ruangan kerja Hyunwoo. Di sana Hyun-sung menemukan beberapa album foto milik Hyunwoo bersama Hae-in. Itu menunjukkan bahwa mereka masih saling mencintai meskipun saling bertengkar. Daye menyarankan untuk tidak terlalu berharap bahwa Yeon-sung akan menemukan hal buruk tentang Hyunwoo, karena Bugres yang telah mengawasi selama 3 tahun baru menemukan kejelekan dari Hyunwoo. Kemudian, Yeon-sung menemukan sebuah berangkas yang diduga milik Hyunwoo, yakin bahwa di dalamnya ada hal buruk tentangnya. Sementara itu di Jerman, hubungan Hae-in mulai membaik. Hae-in menceritakan beberapa hal yang ingin dilakukan oleh Hyunwoo. Pertama, dia tidak ingin ada upacara peringatan atas kematiannya. Baginya, lebih baik jika Hyunwoo mengenangnya. Hyunwoo terkejut dengan perkataan istrinya dan menghentikan pembicaraannya. Hae-in kemudian mengungkapkan rahasia bahwa surat wasiat yang ia tulis sebelum menikah adalah perintah ibunya yang berisi bahwa Hyunwoo tidak akan dapat warisan apapun. Namun sekarang Hae-in ingin mengubah isi wasiat itu. Kemudian, Hyunwoo mengizinkannya hal itu sesuai keinginannya, tapi itu dilakukan setelah Hae-in sembuh. Kemudian di lain tempat, Kim Hwa sedang mempersiapkan ginseng liar berumur ratusan tahun untuk anaknya Suchol. Di sana, Bemja kebetulan lewat bertanya tentang manfaat ginseng tersebut. Menurut Kim Hwa, ginseng itu dapat membantu kecemasan yang berlebihan oleh Suchol dan mengobati segala penyakit mematikan. Bemja memohon kepada kakaknya untuk menjual ginseng tersebut kepadanya dengan rencana memberikannya pada Hae-in. Namun Bemja kesal dan berteriak karena Kim Hwa menolak untuk dijual meskipun Bemja sangat menyayangi Hae-in dan mengkhawatirkan Hae-in. Bemja kemudian mendatangi Bemjun mengajaknya untuk minum bersama karena hatinya sedih dengan penyakit yang diderita Hae-in dan tidak bisa mengungkapkan hal tersebut. Singkat cerita, meskipun mereka telah mengungkapkan perasaan, Hyunwoo dan Hae-in masih terlihat canggung. Pada malam itu, Hyunwoo berhasil menghilangkan ketegangan di antara mereka. Hyunwoo sendiri meminta izin pada Hae-in untuk tidur bersama malam ini. Namun Hae-in meminta lebih pada Hyunwoo untuk tidur bersama selamanya dan akhirnya mereka pun sepakat. Setelah di kamar, Hae-in menceritakan bahwa dia sangat membenci suami yang mengincar harta warisan sang istri saat istrinya sedang sekarat. Dia tahu jika ada rekannya yang seperti itu, namun Hae-in yakin bahwa Hyunwoo berbeda. Dia sangat bersyukur mempunyai suami seperti Hyunwoo. Selain tampan, dia baik dan perhatian kepadanya. Kemudian saat tengah malam, Hyunwoo berdoa untuk kesembuhan Hae-in. Keesokan harinya, Yayasan Laboratorium sangat berterima kasih atas dana yang disumbangkan oleh Hae-in untuk penelitian karena banyak orang terbantu oleh dana tersebut. Namun, terdapat masalah dalam penelitian untuk pengobatan Hae-in. Hyunwoo mengancam akan melakukan gugatan karena yayasan telah menipu. Dokter kemudian setuju untuk meningkatkan sel darah putih Hae-in dengan injeksi. Namun, jika tidak berhasil, pihak yayasan tidak akan melakukan apapun. Hyunwoo dengan bijak mengurus permasalahan itu dengan menyarankan agar Hae-in makan teratur dengan protein yang cukup sebelum melakukan injeksi sel darah putih. Di lain tempat, Yeon-sung terlihat mendatangi sebuah tempat servis berangkas yang tertera dari berangkas Hyunwoo untuk mengetahui sandinya. Dan Bugres mengetahui bahwa Daye ketahuan tertangkap kamera CCTV. Di sana, Bugres mengingatkan Daye untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya dan menyuruhnya untuk berhenti merokok. Ketika mereka bertengkar, Kim Hwa mendengar suara Bugres sedang memarahi Daye.
Namun Daye sendiri malah tidak mendengar suara itu. Mungkin Kim Hwa sedang banyak masalah hingga ia tidak fokus dan Bu Grace menyuruhnya untuk dipijat olehnya agar lebih rileks. Di sana, Grace menceritakan bahwa Yunwoo sering berbuat masalah di kantor bahkan menghambat rencana bisnis Suchol di hadapan ketua Hong. Kim Hwa terkejut dengan tindakan Yunwoo dan berhasil terpengaruh oleh perkataan Bu Grace. Sementara itu, Sochul terlihat frustasi karena ketua Hong terus saja mempertimbangkan rencana bisnisnya. Ketua tersebut sangat percaya pada saran Yunwoo. Ia akan selalu hati-hati dan teliti dalam mengambil resiko bisnis yang jumlahnya sangat besar. Daye kemudian mengingat masa kecil di mana Hae-in, Sochul, dan Yoon Eun-sung bertemu di sebuah taman panti asuhan. Saat itu Yoon Eun-sung dengan sengaja melempar bola mengenai kepala Sochul. Hae-in dengan berani berusaha membela adiknya meskipun dia wanita dan Yoon Eun-sung bertanya namanya sebelum meninggalkannya. Di samping itu, Hae-in juga terlihat kesal pada Sochul dengan sikap cengengnya. Di sana, Daye memperhatikan itu dari kejauhan lalu menghampiri Sochul untuk menenangkannya. Dia juga mengajak Sochul menikah jika mereka sudah dewasa nanti. Namun Sochul menolak dan meninggalkannya. Singkat cerita, saat makan siang bersama, Beomja tiba-tiba mengungkapkan kecurigaannya terhadap anak dari Daye, yang menurutnya tidak mirip dengan Sochul bahkan lebih tampan dari Sochul. Ketua kemudian menanyakan apakah anaknya sudah tes DNA. Dan Bu Grace memastikan bahwa berdasarkan hasil DNA anaknya, 99% adalah anak Sochul. Sochul terlihat marah atas kecurigaan tersebut, mengingat mereka boleh mengkritik orang tua tetapi tidak seharusnya menghina istri dan anaknya, lalu ia pun pergi. Setelah di kamar, Sochul meminta maaf kepada Daye atas perlakuan buruk keluarganya terhadapnya. Lalu Sochul mengakui ia belum bisa sepenuhnya menjaganya. Dia berjanji jika proyek itu berhasil ia akan melakukan yang terbaik untuk Daye. Daye yang awalnya pura-pura mencintai Sochul mulai merasa terharu dengan perlakuan hangat suaminya. Sementara itu, beberapa orang mulai mendatangi kampung Yongduri yang pernah dikunjungi Hae-in yang kini menjadi ramai pengunjung karena video Hae-in yang viral di media sosial. Di sana, banyak orang yang meniru gaya hidup Hae-in ketika berada di Yongduri. Mengingat dia dari keluarga yang berpengaruh di Korea, sehingga mereka mencobanya berharap bisa sukses sepertinya. Meskipun ayah Yunwoo berharap buah pir mereka akan menjadi primadona, namun buah apel yang dimakan oleh Hae-in di dalam video viral malah mendapatkan banyak orderan, mengingat bahwa penjual buah apel tersebut adalah saingan ayah Yunwoo. Di Jerman, Hae-in terlihat cemburu saat Yunwoo digoda oleh bule di sana. Yunwoo mencoba pengertian kepada istrinya bahwa penduduk Jerman terlihat ramah dan mungkin mencoba untuk menyapanya. Namun Hae-in malah menyinggung mantan pacar pertama Yunwoo yang merupakan putri kepala sekolah di desanya. Meskipun awalnya Yunwoo tidak mengakui bahwa dia adalah mantan pacarnya, Hae-in mengetahui secara detail semua usaha yang dilakukan Yunwoo untuk mengejar mantan pacarnya itu. Pada saat Bum Jun pulang ke rumahnya, ia melihat ada beberapa teknisi yang menurut informasi dari pengawalnya datang untuk memperbaiki CCTV yang rusak. Namun, nyatanya Bu Grace mengundang teknisi itu untuk membongkar berangkas milik Yunwoo. Di dalamnya berangkas tersebut ia menemukan surat kesepakatan bercerai yang dibuat oleh Yunwoo. Bu Grace merasa senang menemukan surat tersebut sehingga rencana jahat mereka akan segera menjadi kenyataan. Kemudian di Jerman, Hae-in dan Hyunwoo nampak mengisi hari-harinya untuk keberduaan dan menelusuri wisata menarik di sana. Satu hal yang menarik perhatian Hae-in adalah sebuah permainan keberuntungan. Awalnya, ia tak percaya akan permainan itu namun akhirnya Hae-in memutuskan untuk membelinya. Hae-in berhasil mendapatkan semanggi berdaun 4, yang artinya ia akan mendapat keberuntungan selama 1 tahun penuh. Pada saat Hae-in menjalani pemeriksaan, ia terkejut karena berat badannya yang naik padahal kalau orang sakit seharusnya berat badan makin turun. Ia khawatir jika hal itu membuat wajahnya tidak cantik lagi. Yunwoo tersenyum melihat apa yang dikatakan istrinya dan meyakinkan bahwa Hae-in akan terlihat cantik dalam kondisi apapun. Ketika akan memasuki ruangan perawatan, Hae-in melihat seorang anak laki-laki yang mirip dengan mendiang kakaknya. Tanpa ragu, ia mengejar anak itu. Yunwoo mencari keberadaan Hae-in setelah dilaporkan oleh perawat bahwa Hae-in telah menghilang. Saat dalam perjalanan, Yunwoo melihat kerumunan orang yang sedang mengelilingi seseorang yang pingsan di jalan dan ia berpikir bahwa mungkin itu Hae-in namun setelah dicek ternyata bukan Hae-in. Dan tiba-tiba Hae-in muncul di belakang Yunwoo.
Yunwoo langsung memeluk Hain karena takut kehilangan istrinya lalu mengajaknya untuk minum bersama. Di sana, Hain mengatakan bahwa dia mulai kehilangan ingatan selama 1 jam dan sebelumnya ia melihat kakaknya yang sudah meninggal. Ketika ia berusia 9 tahun, ia dan kakaknya naik perahu saat liburan musim panas. Tanpa diduga, mereka mengalami kecelakaan misterius. Saat itu kakaknya Suwan menolong Hain yang tenggelam. Hain berhasil selamat tapi Suwan harus meninggal dalam kejadian itu. Dan tragedi tersebut hubungan Hain dengan ibunya mulai merenggang. Hain merasa bersalah atas kejadian itu seolah-olah dia telah mencuri nyawa kakaknya. Dan dengan kemunculan kakaknya itu, Hain menganggap hal ini sebagai pertanda seolah-olah kakaknya itu menjemputnya. Namun Hyunwoo meyakinkan bahwa Hain mengalami efek samping dari obat yang diminumnya, sehingga ia mengalami halusinasi yang merupakan bagian dari pengobatan. Sambil menikmati makanannya, Hain mengatakan bahwa meskipun ia menjadi malaikat dan muncul di hadapan Hyunwoo tidak perlu takut padanya, karena Hain akan menjadi malaikat yang paling cantik. Hyunwoo tidak keberatan jika Hain muncul di depannya dan melakukan apa yang diinginkannya. Yang penting sekarang Hain harus kuat dalam menghadapi pengobatan ini agar bisa sembuh. Kemudian Hyunwoo mencoba menghubungi tempat reparasi yang dikunjungi kemarin namun nomornya tidak aktif. Ternyata tempat itu telah ditutup dan pindah lokasi. Ada kemungkinan besar Yoo Eun Sung telah membayar jumlah uang yang besar agar mau pindah dan menutup usahanya. Singkat cerita, Ketua Hong menerima kabar bahwa pasong akuntan kepercayaannya telah menggelapkan dana sebesar 13 miliar won. Dia terdeteksi menetapkan upah melebihi biasanya bahkan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Ketua Hong khawatir karena kasus ini tentunya akan melibatkan dirinya karena kerugian yang cukup besar. Dia memerintahkan Bom Jun untuk rapat kasus tersebut dan akan berusaha mengungkap siapa yang ada di balik pengungkapan kasus ini yang tampaknya sengaja menjebak dirinya. Pada saat Ketua Hong bermain catur bersama Mo Sul-hye, ia menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Menurutnya, kemungkinan besar pelakunya adalah orang dekat ketua. Sul-hye kemudian berpura-pura menjatuhkan bidak caturnya dan melihat ada alat penyadap di bawah meja tersebut. Kemudian, memanggil teknisi untuk mengecek alat penyadap tersebut di sekeliling rumahnya. Rumah Queen dijaga dengan ketat dan setiap ruangannya diperiksa. Mereka menemukan jaringan alat penyadap di ruangan kantor Yunwoo. Rencana Yoo Eun Sung ini berhasil membuat Yunwoo difitnah dalam insiden penyadapan ini. Terlihat Yoo Eun Sung juga dengan licik juga menaruh alat penyadap lain di balik lukisan yang ia berikan kepada Ketua Hong, sehingga dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di ruangan itu. Lalu Kim Hwa menghubungi Hae-in untuk mengabarkan tentang kejadian ini dan menuduh Yunwoo pelaku penyadapan itu. Hae-in sangat marah karena Yunwoo diduga sebagai pelaku dalam insiden ini. Merasa bahwa bisa saja orang lain yang menaruh alat penyadap tersebut mengingat ruangan itu sudah kosong beberapa hari. Sementara itu, Yunwoo menghubungi temannya untuk membantunya untuk mengecek toko reparasi tersebut. Namun saat temannya tiba di sana, tokonya sudah tutup. Yunwoo menyuruh temannya itu untuk mengecek kamera dashboard mobilnya yang terparkir di sana dan mengirimkannya kepadanya. Dia ingin memeriksa situasi di depan toko sebelum ditutup. Setelah itu, Yunwoo kembali ke tempat Hae-in berada. Hae-in menanyakan apakah Yunwoo dihubungi oleh keluarganya dan menyuruh Yunwoo agar tidak mengangkat telepon dari keluarganya. Yunwoo bingung dengan maksud perkataan Hae-in dan Hae-in hanya beralasan dia tidak ingin stres sebelum melakukan injeksi. Sementara itu, Bemja menerima informasi dari Conan Park bahwa identitas sebenarnya Mo Sul-hye adalah Ho Soo-hyung yang meninggal 30 tahun karena dituduh atas perzinahan. Sebelum ia meninggal, bahkan melahirkan seorang anak saat di penjara. Di tempat lain, Ketua Hong segera memerintahkan teknisinya untuk membongkar brankas di ruangan kantor Yunwoo. Saat brankas itu berhasil dibuka, mereka semua terkejut menemukan dokumen kesepakatan perceraian di dalamnya. Di sana Grace menyampaikan kecurigaannya bahwa Yunwoo sering bertemu dengan temannya, Yang Gi, yang bekerja untuk menangani perceraian. Terlebih lagi, Yang Gi kini bekerja di firma hukum Apollon yang dimiliki Ketua Yom, rival Ketua Hong. Grace mencurigai bahwa rekaman penyadapan tersebut mungkin telah diberikan kepada Yang Gi. Sementara itu, Hae-in ingin membeli kebab. Ia melihat antrian yang cukup panjang di sana. Meskipun terkenal tidak suka mengantri, tiba-tiba Hae-in merasa ingin mencobanya.
Sementara Hain mengantri, Yunwoo berlari pergi ke tempat menjual semanggi yang berhelai 4 dan memborongnya agar Hain beruntung sepanjang hidupnya. Ia juga sangat bahagia saat melihat gemboknya yang digantungkan di jembatan dan memfotonya. Sementara Hain sangat terkejut saat ibunya mengirim foto surat gugatan cerai yang pernah dibuat Yunwoo sebelumnya. Hain bertemu dengan Yunwoo di persimpangan lampu merah. Ia lantas sangat marah dan menepis bunga semanggi yang dibawa Yunwoo. Kekecewaan Hain semakin mendalam saat Yunwoo mengatakan bahwa surat itu benar dia yang membuatnya. 내가 쓴 거야.